فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Meninggal dulu, jadi dia sudah meninggal baru Nabi SAW menikah dengan Sofia. Kata Sofia, salah satu alasan kenapa Sofia muda masuk Islam, gitu kan? Jadi waktu ditawarkan Nabi SAW, dia masuk tawanan perang di Khaybar. Kata Nabi SAW, hai Sofia, kau mau masuk Islam, aku bebaskan kamu dari keterbudakan ini dan juga kamu akan aku nikahi. Maka dia langsung syahadat, asyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nabi SAW heran, kenapa kok mudah sekali kamu syahadat? Orang Yahudi kan susah sekali masuk Islam. Ya. Sampai kalau tidak salah ada sebuah riwayat kata Nabi SAW, kalau 12 orang Yahudi masuk Islam di tanganku, maka semua Yahudi bisa masuk Islam. Saking sulitnya, jadi di zaman Nabi pun tidak sampai 12 orang yang masuk Islam. Sofia ini tiba-tiba syahadat. Maka Nabi SAW, kenapa kok tiba-tiba syahadat? Nanti ini kejadian di perang Khaybar ya, nanti akan ada penjelasan, ini masih masuk masa hijrah. Maka kata Sofia, ya Rasulullah, saya waktu masih kecil, dan selalu kalau saya pulang, atau kalau ayah saya pulang, Huyai bin Akhtab, dengan ada pamannya namanya Yasir bin Akhtab, dua-duanya pendeta ini. Huyai bin Akhtab pendeta, Yasir bin Akhtab pendeta. Dua-duanya ini sangat menyayangiku, kata Sofia. Setiap kali mereka pulang ke rumah, selalu mereka bermain-main dengan aku, menyambutku, menggendongku, menciumku. Tapi di hari yang pada saat mereka dijebak oleh Abdullah bin Salam di masjid Anda, gitu kan? Itu mereka pulang ke rumah karena sumpeknya mereka, sampai mereka buka pintu dan mereka tidak lagi melihatku, tidak memelukku dan tidak menciumku, dan aku mendengarkan pembicaraan mereka. Pembicaranya adalah Huyai bin Akhtab bertanya kepada Yasir, pada saudaranya, apakah dia ini? Benarkah dia ini Nabi? Kata Yasir, iya. Lalu kata Huyai bin Akhtab, apa kau sudah temukan betul-betul ciri dalam Taurat yang disebutkan, yang kita tunggu selama ini? Kata Yasir, iya. Lalu kata Huyai bin Akhtab lagi, apa keputusanmu? Kata Yasir, saya akan musuhi dia selamanya. Tahu kebenaran tapi tidak mau. Tidak mau beriman gitu. Maka bodohnya juga Huyai mengatakan apa? Kalau gitu saya ikut sama kamu. Ikut juga masuk neraka. Ini kejadian yang pertama tentang masalah pembangunan Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Dan ada sedikit tambahan tadi tentang masuk Islamnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu pada saat baru selesai pembangunan Masjid Nabawi, dan juga dari kita ada kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang juga menjamu Nabi SAW di rumahnya. Kita masuk ke pondasi negara yang kedua, masalah mu'akha, persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Mu'akhatu baina muhajirin wal ansar. Setelah pembangunan masjid, teman-teman sekalian, baru selesai, Nabi SAW mengumpulkan semua sahabat untuk sholat, gitu kan? Kemudian setelah sholat, beliau mengiklankan informasi penting. Keputusan kedua yaitu seluruh muhajirin dan ansar wajib bersaudara, menjalin persaudaraan karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Lalu Nabi SAW memotivasi mereka dengan banyak hadis berhubungan dengan masalah mu'akha ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi 7 naungan pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya dari 7 golongan ini adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka saling dekat satu sama lain, bersahabat karena lihat sahabatnya ini ibadahnya luar biasa dengan Allah, dan berpisah karena Allah. Kalau saudaranya ini berbuat dosa, maksiat, diingatkan tidak mau, maka dia tinggalkan karena Allah. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang masyhur, gitu kan? Allah SWT akan berfirman pada hari kiamat, mana orang yang saling mencintai karenaku, hari ini aku akan naungi mereka di bawah naungan, tidak ada naungan kecuali naunganku. Juga hadis Nabi SAW yang lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan menyiapkan mimbar di hari kiamat, mimbar yang penuh dengan cahaya, sampai para nabi-nabi dan para syuhada cemburu melihat mimbar itu. Maka Nabi SAW, para sahabat bertanya, Rasulullah, mimbar siapakah itu? Kata Nabi SAW, itu mimbar yang disiapkan untuk orang yang saling mencintai karena Allah. Makanya perlu teman-teman sekalian, antum mencari sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, siapa di antara teman-teman kita nih yang lebih soleh, lebih baik, ya, ibadahnya kepada Allah, lebih tinggi ilmunya, lalu kita datang kepadanya dan mengucapkan, uhibbuka fillah, aku mencintai kamu karena Allah. Ini sunnah.
Sebab ada pernah sahabat yang mengatakan di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, saya suka orang ini, saya cintai karena Allah, karena orang itu sholatnya khusyuk, bagus ibadahnya. Kata Nabi SAW, kejar dia dan ucapkan di hadapannya. Jadi dia mengucapkan kalimat itu. Ini sunnah Nabi SAW. Dan ukhuwah dalam Islam ada dua macam. Ada ukhuwah ammah, ukhuwah yang sifatnya umum, semua muslim wajib kita hormati, kita cintai. Dan ada ukhuwah khassah, ada ukhuwah yang khusus ya. Ini hanya terjadi pada orang-orang tertentu yang kita pilih saja. Nah, Nabi SAW menerapkan kedua jenis ukhuwah ini. Semua muslim saudara. Keluarlah hadis Nabi SAW juga, kullu muslimin ala muslimin haram damuhu wa irduhu wa malu. Semua muslim dan muslim lain hukumnya haram, tidak boleh saling mengganggu. Baik itu jiwanya, ya, fisiknya nggak boleh sakiti, hartanya dan juga kehormatannya. Maka banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang keluar pada satu dan dimotivasi para sahabat untuk saling mencintai karena Allah. Ada di antara sahabat yang milih sendiri teman-temannya jadi sahabatnya, muhajirin dan ansar ya. Jadi bukan ansar sama ansar, tapi muhajirin sama ansar pada saat itu, untuk menarik agar orang-orang muhajirin tidak dianggap orang yang nomor dua di Madinah, bersaudara. Ada juga yang Nabi SAW tunjuk. Di antara kisah yang paling masyhur adalah kisahnya dua orang sahabat Nabi yang mulia, dua-duanya orang kaya raya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang kaya raya di Mekah, terkenal dengan kekayaannya, dan dia termasuk orang yang selevel dengan Abu Bakar, dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Ini orang-orang kayanya Mekah, miliardernya Mekah. Tapi waktu dia mau hijrah ke Madinah, teman-teman sekalian, orang-orang Mekah menahan seluruh hartanya, bahkan istri anaknya pun tidak ada yang ikut dengannya. Jadi dia hijrah dengan badannya sendiri, meninggalkan seluruh hartanya pada saat itu, semua ditinggalkan. Waktu dia hijrah ke Madinah, Nabi SAW persaudarakan dia dengan Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad masyhur dengan kekayaannya, Maka Sa'ad pun pada saat itu, teman-teman sekalian, menerima persaudaraan tersebut dan langsung berkata di hadapan Nabi SAW. Bahkan sebagian besar sahabat mendengarkan. Sebagai bentuk cinta di jalan Allah, maka hai Abdurrahman, aku akan menawarkan kepadamu dua hal. Yang pertama, aku menawarkan kepadamu, aku memiliki dua orang istri yang dua-duanya di bawah naunganku. Aku ingin engkau melihat salah satunya, mana yang menarik buat kamu. Bukan saat yang memilihkan, tapi dia mengatakan engkau pilih, yang mana kau suka diantaranya, aku ceraikan, setelah masa iddah kau nikahi. Penawaran pertama. Penawaran yang kedua, aku adalah orang terkaya di Madinah, memiliki setengah Madinah ini kebun kurmanya milikku. Dan sampai hari ini teman-teman sekalian dianggap orang itu kaya kalau punya kebun kurma kalau di Timur Tengah itu. Karena luar biasa kebun kurma itu, umurnya panjang, buahnya banyak, sepanjang tahun dibutuhkan dan seterusnya. Dianggap itu orang kaya raya. Maka saya punya, atau aku memiliki setengah kebun kurma di Madinah ini milikku. Aku ingin bagi dua denganmu. Jadi Abdurrahman pada hari itu bisa langsung menjadi orang kaya raya. Tapi subhanallah, Abdurrahman orang yang sudah tertanam iman dalam hatinya. Jangankan hartanya Sa'ad, harta dia pun yang banyak di Mekah ditinggalkan. Jangankan memilih istri Sa'ad, istri dia pun dia tinggalkan. Radhiyallahu anhu ajma'in, orang yang luar biasa keimanannya. Maka Abdurrahman mengatakan, semoga Allah memberkahi di keluargamu dan di hartamu. Tunjukkan padaku pasar, biarkan aku memulai usaha. Coba bayangkan teman-teman kalau kita di posisi Abdurrahman, kira-kira terima enggak ini? Ketawanya sudah merupakan jawaban. Ditawarkan punya istri pada saat itu, dan istrinya saat ini bukan orang yang jelek, orang yang sangat cantik, punya kedudukan, karena Sa'ad sendiri kepala suku di Madinah, gitu kan. Ini luar biasa, tapi ditolak sama dia dengan santun. Dan Abdurrahman dengan kemuliaan pada saat itu radhiyallahu anhu pergi ke pasar. Kemudian ada satu toko jual cangkul, karena waktu itu mayoritas pekerjaan masyarakat Madinah adalah pengebun, ya, kebun kurma. Maka dia pun datang ke toko itu lalu mengatakan, saya Abdurrahman dari Mekah, muhajir. Dan orang-orang Ansar sudah tahu, pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah seluruhnya ya, hampir masuk Islam. Tinggal beberapa orang yang belum masuk Islam pada saat itu. Maka saya ingin mulai usaha, bisa enggak saya pinjam beberapa cangkul ini, jual beli tapi jatuh tempo, saya bayar besok.
Maka pemilik toko mengatakan, baik silakan ambillah. Maka Abdurrahman pun mengambil, lalu mulai keliling pasar, jual 5-6 cangkul, laku, dibayar ke toko itu. Besok lagi begitu. Sampai cuma 1 bulan saja, beliau sudah punya kios cangkul sendiri. Sampai Nabi SAW memuji Abdurrahman dalam riwayat sahih mengatakan, sungguh kalau Abdurrahman menjual genggam tanah, niscaya